Di mana diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Sukaria, Kota Makassar ludes terbakar. Pemirsa, kencangnya angin membuat api dengan cepat membakar seisi rumah yang juga dijadikan sebagai tempat laundry. Warga di sekitar lokasi bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas damkar Kota Makassar mengerahkan 8 unit mobil damkar dengan 30 personil. Api pun dapat dikuasai setelah petugas berjibaku memadamkan api selama 1 jam. Tinggal dan usaha laundry, satu unit rumah di Jalan Sukaria 8, terjadi sekitar pukul 9.30. Saya arahkan armada dari posko pengayoman sekitar 4 unit, 1 mobil penembak, 2 mobil tangki. Sementara itu, pemirsa, kebakaran juga melanda sebuah rumah di Jatinegara, Jakarta Timur. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Petugas damkar berjibaku memadamkan api yang melalap sebuah rumah di Jalan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas yang mengerahkan 6 mobil berusaha agar api tidak merambat ke bangunan lainnya. Kebakaran ini diduga terjadi akibat korsleting listrik. Beruntung penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Yang terbakar 1 unit rumah untuk dugaan sementara korsleting listrik. Sempat ada perambatan, Bang, pada saat kebakaran ini? Alhamdulillah, untuk sementara ini tidak ada perambatan, hanya 1 unit rumah. Bang, ada korban nggak, Bang? Dan ada korban nggak, dan berapa mobil yang diterjunkan? Satu rumah ada 1 kakak 2 jiwa, alhamdulillah keduanya. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Leo Manik, Anyus melaporkan. Akibat hujan deras, Jalan Sentolo Nanggulan yang menghubungkan Magelang, Yogyakarta kembali longsor hingga putus di Kabupaten Kulon Progo. Kondisi ini membuat warga terpaksa melewati jalur alternatif dan harus memutar hingga 3 km. Akibat hujan deras yang terus melanda Jalan Sentolo Nanggulan di Dusun Setan, Kelurahan Wiji Mulyo, Kapanewon Nanggulan, Kulon Progo longsor. Untuk keselamatan para pengguna jalan, petugas menutup jalan provinsi penghubung Kulon Progo dengan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah tersebut. Kondisi ini membuat warga terpaksa melewati jalur alternatif dan harus memutar hingga 3 km. Hal tersebut mengakibatkan jalur tersebut ditutup total, baik untuk kendaraan roda 2 sampai roda 4. Untuk alternatifnya? Untuk alternatif bisa menggunakan jalur Jalan Nanggulan yang baru, yang kemarin baru saja dibangun oleh Dinas PU Kabupaten Kulon Progo. Ya sedikit mengganggu sih, Mas, karena ini kan sering dipakai buat lalu lintas warga di sekitar sini. Dengan adanya longsor ini kita jadi harus putar balik sedikit lebih jauh gitu. Warga berharap dinas terkait segera memperbaiki jalan alternatif Kulon Progo menuju Magelang ini, agar aktivitas mereka dapat berjalan normal seperti sedia kala. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, Ainus melaporkan. Pemirsa, kasus penembakan bos rental mobil di rest area tol Jakarta Merak memasuki babak baru. Ya, 3 oknum TNI AL telah ditetapkan sebagai tersangka, pemirsa. Kasus penembakan bos rental mobil memasuki babak baru. Polisi telah menetapkan oknum TNI AL masing-masing berinisial Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA sebagai tersangka. Peristiwa berawal saat pelaku terkejut karena dikeroyok orang tak dikenal yang belakangan diketahui sebagai keluarga korban yang tengah mengejar mobil rental miliknya.
Salah satu pelaku akhirnya meletuskan tembakan yang kemudian mengenai korban dan tewas. Insiden sendiri murni dipicu oleh pembelian mobil, di mana pelaku telah membeli mobil tersebut dari seseorang tanpa mengetahui bahwa mobil tersebut hasil penggelapan. Mobil dibeli secara online dan masih dalam tahap uang muka karena penjual tidak bisa menunjukkan STNK. Jual beli pun sudah akan dibatalkan. Kita akan evaluasi, tapi penggunaan senjata yang melekat itu adalah untuk pengamanan diri dan siapa yang menjadi tanggung jawab pengamanan atasannya itu, ya. Karena kalau misalkan terjadi sesuatu terhadap atasannya, maka orang yang pertama melekat itulah yang mengamankan, ya kan. Kita bicara masalah SOP tadi, ya kan. Nah kalau saya dihadapkan kepada pengeroyokan, berarti kan sebetulnya kan sama-sama nggak tahu siapa yang akan mati, ya kan ya. Nah jadi kita saja kalau misalkan terdesak ya dikerok pasti akan mencari akan bela diri, ya kan, akan mencari suatu benda yang mungkin bisa untuk membela diri, mengamankan. Nah ini mungkin digunakan ada senjata api. Ya. Sebelumnya polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus penembakan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak. Tersangka AS diketahui sebagai orang yang pertama kali menyewa mobil milik korban. Sementara ia adalah pihak yang menerima mobil tersebut. Sementara itu Polda Banten telah memeriksa 13 orang saksi dalam kasus ini dan menemukan adanya pelanggaran karena anggotanya menolak untuk mendampingi korban saat peristiwa terjadi. Propam Polda Banten menilai Kapolsek Cinangka dan anggotanya atas nama Bribka Dery Andriani yang menerima laporan pertama kali dari korban melakukan pelanggaran. Keduanya terancam sanksi kode etik yaitu demosi selama 8 tahun atau yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Anggota kami, Saudara Bribka Dery, ini dilaporkan karena adanya dugaan penggelapan rental, ya, dan situ ada sedikit diskusi antara rental dan leasing. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Nah, pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang didugakan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya. Sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh Saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Kejadian bermula saat Ilyas dan 2 anaknya tengah mencari keberadaan mobil rental miliknya yang disewakan. Hal ini dilakukan karena 1 dari 2 GPS yang terpasang di mobil telah mati. Korban pun mendeteksi mobil tersebut ada di jalan tol Tangerang Merak. Saat melakukan pengejaran terhadap mobil rentalnya, korban pun tertembak hingga akhirnya tewas. Nggak ada, jangan dukung saya. Jangan dulu. Saya dari yang keterlaluan. Halangin. Halangin dah. Weh, jangan tahan saya. Weh, duduk.
Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Barreskrim Polri menyita Hotel Bintang 4 di Semarang, Jawa Tengah yang diduga dibangun dari hasil tindak pidana pencucian uang judi online. Ya, di polisi masih mendalami kasus tersebut dan belum menetapkan tersangka. Barreskrim Polri menyita sebuah hotel bintang 4 di Semarang. Hotel tersebut diduga dibangun dari hasil tindak pidana pencucian uang. Penyitaan aset dilakukan setelah tim melakukan penyelidikan uang hasil kejahatan perjudian online. Diduga hotel tersebut dikelola dan dibangun PT AJP, berasal dari dana yang ditransfer dari rekening yang dikelola bandar judi yang terkait dengan 3 platform judi online. Kita lihat bahwa aset berupa 1 unit Hotel Arus yang ada di Semarang, Jawa Tengah yang dikelola oleh PT AJP yang berasal dari dana yang ditransfer dari rekening FH melalui 5 rekening. Yang pertama 1 rekening dari OR, 1 rekening dari RF, 1 rekening dari MG, dan 2 rekening dari KB. Meski demikian, Polri menyebut belum ada tersangka dalam perkara ini dan hingga kini masih penyelidikan perkara TPPU. Wakapolres Pelabuhan Kota Belawan, Sumatera Utara meninggal dunia setelah mobil yang ditumpanginya beserta istri menabrak truk. Kecelakaan itu terjadi diduga akibat sopir dalam kondisi mengantuk. Kecelakaan maut menewaskan Wakapolres Pelabuhan Belawan, Kompol Iwan Kurnianto di kawasan pintu eksit tol Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Mobil yang dikendarai ajudan menabrak belakang dump truck saat akan keluar dari pintu tol Belawan. Selain menewaskan Kompol Iwan Kurnianto, kecelakaan itu mengakibatkan istri korban, Yanti, 48 tahun, luka berat. Jasad Kompol Iwan Kurnianto kemudian dimakamkan di pemakaman yang tak jauh dari rumah duka di kawasan Medan Helvetia. Sementara itu, sopir dan istri korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Columbia Medan. Kemungkinan ini drivernya ngantuk. Dalam kasus ini, Satlantas Polres Pelabuhan Belawan juga telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk sopir dump truck. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi balap liar yang dilakukan puluhan remaja di kawasan industri modern 5 Deli Serdang, Sumatera Utara memakan korban jiwa. 3 orang remaja terlibat tabrakan, 2 orang dinyatakan tewas, sementara 1 lainnya kritis. Inilah detik-detik rekaman aksi balap liar yang berujung maut terjadi di kawasan industri modern 5, Jalan Pulau Komodo 2, Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Terlihat 3 orang remaja yang merupakan jokisan adu cepat, namun naas kondisi jalan yang masih dilintasi pengendara motor lain. Buat salah seorang joki menabrak pengendara motor tersebut hingga kecelakaan beruntun tak terhindarkan. Akibatnya, korban bernama Ahmad Zani dan Rizky Maulana meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara Fauza Azhar Nasution mengalami luka berat di bagian kepala. Kejadiannya dia lagi nyeting, Bang. Baru dia kalau nggak salah tuh antara kepleset sama dia nabrak orang. Sini pun banyak anak tongkrongan juga, Bang. Sini banyak yang balap, baru tuh banyak juga yang nyeting kereta. Sebenarnya pun udah dikasih tahu juga sama security ini, tapi yang orang yang bandel juga, Bang. Bandel ya. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan AKBP Edward Simanjuntak belum dapat memberikan informasi lantaran belum mendapatkan laporan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas terkini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Putri di studio NTMC Polri. Ya, halo Brigadir Putri, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Terima kasih rekan Bayu dan juga rekan Yasmin di studio, dan selamat pagi pemirsa. Kembali NTMC Polri hadir untuk memberikan informasi seputar kondisi arus lalu lintas lewat pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan langsung saja kita akan menuju ke titik yang pertama, tepatnya di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau masih mengalir lancar. Begitupun untuk lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Petamburan juga masih dalam keadaan lancar. Dan untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pejompongan ataupun ke arah Cawang terpantau juga masih normal lancar. Sementara untuk di tol dalam kota, Cawang Grogol, lalu lintas terpantau cukup ramai. Namun secara umum masih mengalir lancar, kecepatan kendaraan juga masih ditempuh dalam batas normal. Harap para pengendara untuk tidak menerobos jalur berlawanan arah dan dihimbau untuk berhenti di belakang garis tol. Selanjutnya kita beralih ke CCTV di kawasan Pos Lantas Ledeng, Bandung. Lalu lintas dari arah Lembang yang akan menuju ke arah Setiabudi dan arah sebaliknya terpantau cukup ramai. Dominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun secara umum lalu lintas pagi hari ini masih terbilang mengalir lancar. Begitupun untuk lalu lintas dari Jalan Sersan Bajuri juga masih terpantau normal lancar. Tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda. Dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan demi kelancaran dan keselamatan bersama. Selanjutnya kita akan melihat kondisi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun ke arah Pakem terpantau masih lancar. Sedikit mengalami antrian kendaraan menjelang traffic light namun selepasnya lancar kembali. Begitupun untuk lalu lintas dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Dihimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lain. Dan terakhir kita akan melihat situasi kondisi arus lalu lintas di Jembatan Ampera, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari Jalan Sudirman yang akan menuju ke Jembatan Ampera pada pagi hari ini terpantau ramai, dominasi kendaraan pribadi baik roda 4 maupun roda 2. Begitupun untuk lalu lintas dari Ampera yang akan menuju ke Jalan Merdeka juga terpantau ramai. Namun untuk kendaraan masih dapat ditempuh dalam batas normal berkisar kurang lebih 30-40 km per jamnya. Kami himbau para pengendara untuk tetap waspada dan berhati-hati, serta kami himbau untuk tidak menggunakan trotoar jalan sebagai jalur Anda. Ya, pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 251 kasus laka lantas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 30 luka berat, dan 223 luka ringan. Dari 251 kasus laka lantas tersebut, 78% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami himbau selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan untuk mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani di call center kami 1500669 ataupun layanan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke rekan Bayu dan Yasmin di studio. Baik, terima kasih banyak Brigadir Putri atas laporannya dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sekjen PDI Perjuangan batal hadir dalam pemeriksaan KPK yang telah dijadwalkan. Ya, Hasto berhalangan hadir lantaran ada agenda yang berhubungan dengan HUT PDI Perjuangan dan meminta penjadwalan ulang.
Rencananya Senin pagi, Hasto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Selain memeriksa Hasto, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Hasto Kristianto. Namun Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto meminta penjadwalan ulang panggilan KPK hari ini. Absennya Hasto berkaitan dengan rangkaian kegiatan hari ulang tahun PDI Perjuangan yang akan digelar 10 Januari 2025. Terkait panggilan KPK terhadap Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto pada hari ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal berikut. Pertama, Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan KPK hari ini karena ada agenda, ada jadwal yang sudah disusun sebelumnya sebelum surat panggilan KPK itu datang. Yang kedua, PDI Perjuangan dan Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto akan selalu taat hukum, akan selalu mengikuti semua prosedur. Namun karena ada rangkaian hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025, maka Saudara Sekjen tidak bisa memenuhi panggilan KPK pada hari ini. Dan kami juga memohon kepada KPK untuk menjadwalkan ulang. Sebelumnya, KPK telah mengumumkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan pada Selasa 24 Desember. Selain Hasto, KPK juga menetapkan staf Hasto yakni Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus suap. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Hasto Kristianto telah beberapa kali memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika, menyebut akan melakukan penjadwalan ulang terhadap pemeriksaan Hasto Kristianto. KPK memaklumi alasan ketidakhadiran Hasto dalam pemeriksaan. Ya, bagaimana penyidik menilai ketidakhadiran beliau itu di luar kewenangan kami. Tentunya penyidik juga dapat memanggil kembali ya dengan surat panggilan, bisa surat panggilan kedua. Kepada yang bersangkutan, apakah penilaian itu diterima atau tidak, itu kembali diserahkan kepada penyidik. Tetapi yang jelas untuk yang bersangkutan sudah pasti di reschedule. Ya, sudah pasti di reschedule. Saksi maupun tersangka yang dipanggil di KPK itu tentunya diharapkan hadir sesuai dengan panggilan, dikecualikan bila ada hal-hal yang memang bisa diterima, baik itu hal kesehatan maupun ada beberapa kegiatan yang sebelumnya memang sudah terschedule dan itu mahfum terjadi di KPK. Pemirsa, KPK memeriksa mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Ya, Wahyu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hasto Kristianto. Wahyu Setiawan tiba di gedung KPK Senin 6 Januari 2024 pukul 12.33 waktu Indonesia Barat. Wahyu diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR yang menjerat Harun Masiku dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Wahyu enggan berkomentar banyak terkait pemeriksaan. Saat dikonfirmasi bahwa berkas pendukung atau tidak, Wahyu tidak menjawab lugas. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ini mungkin juga kabar baik ya bagi pemirsa yang terutama yang beragama Islam ya. Karena pemirsa, pemerintah akhirnya menurunkan biaya haji pada 2025. Ya, di mana besarannya mencapai 55,4 juta rupiah atau turun 61,4 ribu rupiah dari tahun sebelumnya, yakni 56 juta rupiah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Meski penurunannya tidak signifikan, namun keputusan ini dinilai sebagai langkah positif. Berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Agama dengan Komisi 8 DPR RI, biaya penyelenggaraan ibadah haji ditetapkan sebesar 89,4 juta rupiah. Sehingga dari total tersebut, jemaah membayar sebesar 55,4 juta rupiah, sementara sisanya disubsidi oleh pemerintah. Biaya dari jemaah akan dialokasikan sebagai biaya penerbangan dan akomodasi di Makkah dan Madinah serta untuk biaya hidup. Penurunan biaya haji 2025 ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dalam panja untuk kali ini luar biasa, hanya 5 hari bekerja dan itu tuntas. Kecermatan para anggota panja, kelihayan ketua panja mencermati pembiayaan sehingga dapat diputuskan dan dapat angka pembiayaan biaya haji kita di tahun 2025 89.410.258,79. Rapat panja DPR dan pemerintah pembahasan biaya haji 2025 digelar sejak 2 hingga 6 Januari 2024. Usai menuai sorotan publik, biaya haji per jamaah akhirnya diturunkan. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Jaka Samsa melaporkan. Pemirsa, biaya perjalanan haji 2025 akan mengalami penurunan. Ya, hal ini menjadi komitmen pemerintah dan DPR dalam mendukung ibadah haji yang lebih terjangkau dan juga berkualitas. Pemerintah Indonesia mengumumkan biaya haji tahun 2025 sebesar 89,4 juta rupiah dengan setoran jamaah haji sebesar 55,4 juta rupiah. Angka ini mengalami penurunan sebesar 4 juta rupiah dari tahun lalu. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang bersama dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar di Gedung DPR RI Jakarta. Pemerintah sepakat menyetujui biaya haji tahun 2025 sebesar 89 juta rupiah dengan biaya per jamaah haji yaitu 55 juta rupiah. Meski mengalami penurunan, namun pemerintah memastikan pelayanan haji yang diberikan tetap maksimal. Pembiayaan biaya haji kita di tahun 2025 89.410.258,79. Kalau dibanding tahun lalu, ini ada penurunan sekitar 4 juta rupiah lebih. Ini muncul pertanyaan kenapa bisa turun? Mestinya ada kenaikan karena ada berbagai hal insentif yang dikutip oleh pemerintah Saudi terkait umpamanya pajak dan lain-lain. Tapi karena kita bisa melakukan efisiensi dan mengurangi berbagai hal yang bisa kita kurangi tanpa mengurangi layanan yang baik, pada akhirnya bisa turun 4 juta rupiah lebih. Yang kedua, termasuk pelayanan yang dilakukan terhadap nilai manfaat, itu juga ada penurunan yang tadinya kita di tahun lalu proporsinya 60-40 menjadi 62-38. Artinya untuk keamanan dan keberlanjutan, keamanan keuangan haji kita semakin membaik. Sementara beban jamaah juga turun dibanding tahun lalu yang sekarang menjadi 55.731.750,78. Ini obsesi Presiden Prabowo Subianto kepada kami Kementerian Agama dan BPH, bagaimana dapat diusahakan supaya beban biaya jamaah haji nanti akan datang lebih diperingan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan haji. Dan setelah kami melakukan pertemuan intensif dengan Komisi 8 dan para pihak yang lain, maka kesimpulan yang paling indah, yang paling bagus kita bisa capai seperti yang disebutkan tadi. Kesepakatan antara Panja Haji DPR dan Kemenak menetapkan BPIH 2025 mengalami penurunan signifikan. Untuk kepastian hukum, Komisi 8 DPR meminta Menak segera berkoordinasi dengan Presiden guna menerbitkan Kepres BPIH 2025.
Proses penyelenggaraan ibadah haji mulai bergulir di Arab Saudi sehingga percepatan penerbitan Kepres diperlukan. Penetapan BPIH 2025 menjadi komitmen pemerintah dan DPR dalam mendukung ibadah haji yang lebih terjangkau dan berkualitas. Sebagai perbandingan biaya haji di negara tetangga Indonesia adalah sebagai berikut. Malaysia menerapkan skema pendanaan haji dengan klasifikasi berdasarkan pendapatan calon jemaah. Rata-rata biaya haji di Malaysia adalah 63,7 juta. Sementara di Singapura biaya perjalanan haji mencapai 156 juta. Dan di Brunei Darussalam menetapkan biaya haji mencapai 176 juta rupiah. Pemirsa, awal tahun baru harga cabai semakin pedas, di mana harga cabai rawit cabai rawit merah tembus hingga Rp110.000. Ya, diduga mahalnya harga cabai lantaran stok yang habis akibat cuaca buruk. Lantas seperti yang dialami oleh petani cabai di Banjarnegara yang gagal panen karena tanaman cabainya membusuk. Harga cabai semakin pedas di awal tahun 2025. Di sejumlah pasar di Bojonegoro, Jawa Timur, harga cabai rawit merah 3 kali terjadi kenaikan. Sebelumnya pada akhir tahun 2024, cabai rawit merah naik menjadi Rp65.000 per kilogram. Tidak berselang lama, kembali naik di kisaran Rp80.000 per kilogram. Dan kini harga cabai rawit merah tembus dinilai jual Rp110.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting kini naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Pedasnya harga cabai membuat penjual menjerit. Pasalnya omset pedagang mengalami penurunan hingga 30% dibanding biasanya. Harga cabai rawit di pasar sekarang lagi melonjak. 1 kilo 110. Stoknya sedikit, soalnya barangnya elek-elek. Nanti nek beli kata ndak rugi. Kondisi yang sama juga dirasakan para pedagang di pasar tradisional Kebon Agung, Pasuruan, Jawa Timur. Selain cabai rawit merah dan keriting, harga cabai rawit hijau juga melonjak hampir 2 kali lipat, yang semula Rp45.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Menurut pedagang, melonjaknya harga cabai karena stoknya yang terbatas diduga akibat cuaca buruk. Kalau yang cabai rawit hijau itu 45. Sekarang 70. Naik terus ini ya? Tapi ya nggak tahu, besok-besok ya turun lagi ya nggak tahu. Cabai itu gampang angel ditebaknya itu. Kira-kira apa sih Bu penyebab kenaikan ini? Nggak ada Pak. Sementara puluhan hektar tanaman cabai milik petani di desa Petir, Banjarnegara, Jawa Tengah busuk dan gagal panen. Buah dan batang cabai mengering sebelum masa panen. Menurut petani, kondisi ini merupakan dampak dari cuaca buruk musim penghujan. Biasanya sekali panen, petani bisa menghasilkan 2 kintal cabai, namun saat ini hanya berkisar 50 kg. Hujan terus menerus 1 bulan lebih. 10 juta lah. 10 juta. Diperkirakan tingginya harga cabai masih akan berlanjut hingga 2 bulan mendatang saat bulan suci Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menyebutkan pihaknya melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau LPDB KUMKM mendapatkan dana tambahan senilai 10 triliun di awal 2025. Pemirsa, Budi mengungkapkan hal tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan peran koperasi, khususnya koperasi yang bergerak di sektor real. Selain itu, dana tambahan LPDB itu juga akan digunakan untuk mendukung program-program prioritas Kementerian Koperasi, mulai dari rebranding, digitalisasi koperasi, peningkatan kapasitas koperasi, termasuk melakukan revitalisasi terhadap KUD atau koperasi unit desa. Adapun saat ini LPDB mengelola dana existing sebesar 6,8 triliun rupiah. Dengan adanya suntikan dana baru, maka totalnya mencapai 16,8 triliun rupiah. Diharapkan dengan tambahan dana ini akan menjadi tenaga baru bagi Kementerian Koperasi yang ingin menggerakkan sektor real secara maksimal pada 2025, khususnya program makan bergizi gratis. Terlebih saat ini pihaknya sudah menyiapkan sebanyak 1.923 koperasi yang siap membantu menyukseskan program makan bergizi gratis.
Saat ini existing 6,8. Ya, jadi ada tenaga baru lah bahwa Presiden, tadi kan saya bilang Pak Presiden nggak main-main. Betul-betul sangat concern, sangat sayang terhadap koperasi. Nah, dana ini berarti dari anggaran? Enggak, ini kan dana bergulir, beda. Bukan habis kan, tapi dikelola. Namanya juga lembaga pengelola dana bergulir. Ada prioritas buat sektor mana aja? Ya, pokoknya sektor real. Nanti saya bilang sama Pak Dirut LPDB untuk menggerakkan sektor real. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital terus mengencarkan literasi digital bagi pelaku usaha mikro kecil menengah guna mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%. Ya, Kopdiji juga turut memberikan pendampingan dan juga program pengembangan pelaku UMKM. Pemerintah terus mengencarkan literasi digital bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan pelaku UMKM harus dapat mengikuti perkembangan tersebut agar bisa meningkatkan dan mengejar target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Selain perkembangan digitalisasi, Mutia Hafid juga mendorong pelaku UMKM untuk dapat beradaptasi dengan penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pihaknya juga akan melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM melalui program UMKM Level Up, agar para pelaku UMKM bisa mengikuti perkembangan digitalisasi dan juga teknologi AI untuk keperluan pemasaran, branding hingga pengawasan. Jadi kalau digitalisasi itu kita mendorong pertumbuhan lebih cepat, tapi dengan kecerdasan artificial ini nanti masuk semakin banyak lagi, sekarang sudah, itu akan merevolusi cara-cara kita ber-UMKM. Kemkom Diji menambahkan bahwa percepatan digitalisasi di luar ibu kota provinsi seperti Malang adalah kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan teknologi, UMKM dapat meningkatkan skala bisnis, membuka peluang pasar yang lebih luas, dan memperkuat daya saing di kancah internasional. Pemirsa, pemerintah resmi telah memulai program makan bergizi gratis untuk siswa sekolah SD hingga SMA secara serentak di 26 provinsi. Program prioritas pemerintah Prabowo Subianto. Ya, pemerintah juga menegaskan pihaknya akan terus memantau penyediaan menu makanan sehat dalam program makan bergizi gratis. Pemerintah serentak memulai program makan bergizi gratis di seluruh provinsi. Untuk tahap pertama ini, pemerintah menargetkan 3 juta penerima manfaat makan bergizi gratis. Dalam program prioritas ini, Presiden Prabowo Subianto menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia pendidikan yang berhak untuk mendapatkan program makan gratis. Resmi dimulai 6 Januari ini, makan bergizi gratis serentak dilaksanakan di 26 provinsi seluruh Indonesia. Dengan mengoperasikan 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur makan bergizi gratis. Terdapat sekitar 250 orang pekerja untuk 5 dapur yang direkrut dari masyarakat sekitar. Tak hanya itu, masyarakat sekitar turut dilibatkan dalam penyediaan bahan makanan. Bahan baku memang melibatkan masyarakat yang memang masyarakat bisa menyediakan. Contoh hari ini Mbak, memang hari ini khusus dapur 4 itu adalah bayam. Nah, bayam kami ambil dari masyarakat. Untuk bahan baku yang lain, kami membantu para pedagang yang ada di pasar tadi Mbak. Tidak hanya satu pedagang, jadi kami ini membantu sekian pedagang untuk bisa mensuplai di dapur kami. Makan bergizi gratis akan dibagikan dari jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Anggaran untuk program makan bergizi gratis perharinya dipatok sebesar Rp10.000 per porsi. Alhamdulillah ya, pada hari ini kick off ya kegiatan makan bergizi gratis sesuai dengan yang direncanakan oleh Bapak Presiden Prabowo dilaksanakan. Ini salah satu titik di mana MBG ini dilaksanakan, kan akan bertahap ya. Hari ini saya dapat informasi 190 titik ya, terus kemudian akan terus berkembang. Mudah-mudahan nanti di akhir bulan bisa sampai hampir 1000 SPPG di seluruh Indonesia ya. Pemerintah menegaskan program makan bergizi gratis ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangkitkan perekonomian daerah. Dengan lahap, para siswa menghabiskan porsi makan siang dengan menu nasi putih, ayam goreng tepung, tumis sayur, dan buah jeruk. Meski demikian, sejumlah siswa merasa porsi yang diberikan terlalu sedikit. Enak, senang betul ya. Senang.
nasi, buah. Nah, sayur, ayam, nasi, buah. Ya. Nah, tadi tuh porsinya kedikitan nggak sih? Kedikitan. Berarti porsinya banyak dong. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, program makan bergizi gratis akan tetap menjaga kualitas dan standar gizi makanan yang diberikan. Bekerja sama dengan teman-teman di gizi di Badan Gizi Nasional menentukan standar gizinya seperti apa. Mereka waktu itu sempat datang ke kita untuk meminta bantuan akses terhadap ahli-ahli gizi di Puskesmas. Kita juga sudah memberikan akses tersebut. Kita juga sekarang lagi menjajaki kerjasama apakah bisa untuk ibu-ibu yang kurang gizi dan balita-balita yang kurang gizi, apakah bisa juga bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, kalau bisa makanannya juga di standarnya dibuat oleh mereka. Program makan bergizi gratis PMBG yang digelar oleh pemerintah di 190 titik tersebar 26 provinsi di Indonesia ternyata belum tersebar secara keseluruhan. Seperti di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum di Kecamatan Cihara, Lebak, Banten. Selain belum tersentuh PMBG, sekolah yang berada di ujung Pulau Jawa ini juga kekurangan ruang kelas yang memaksa siswa belajar di luar ruangan. Pihak sekolah berharap mendapatkan bantuan ruang kelas dan makan siang gratis seperti anak-anak di sekolah lain. Rencananya ini mau dapat makan gratis, gimana nih perasaan Adek? Senang. Hari ini udah dapat belum, Dek? Belum. Terus Dek, ini belajar di luar gini, kenapa sih ini bisa belajar gini? Nggak ada kelas. Kenapa? Satu keluar. Ini tiap hari begini? Sampai saat ini kan seharusnya menurut berita gitu kan hari ini kita mulai makan gratis, tapi sampai saat ini kita belum ada konfirmasi dari petugas gitu kan yang mengelola makan gratis itu. Jadi kalau orang lain dapat saya nggak dapat, ya mungkin ada cemburu sosial lah gitu. Masa sih? Tapi kan seolah-olah di MI ini dianaktirikan. Menu makan bergizi gratis akan bervariasi setiap harinya dan berbeda di tiap daerah dengan menyesuaikan kebutuhan gizi dan nutrisi anak. Program makan bergizi gratis di beberapa provinsi juga telah dibagikan ke sejumlah sekolah tingkat SD, SMP, hingga SMA. Ya, selain memberikan makanan yang enak dan bergizi, bagi para penerima manfaat mengaku bisa mengurangi pengeluaran mereka. Di SPPG Lanut Husein Sastra Negara Bandung, 3.500 paket makan bergizi gratis mulai didistribusikan ke 7 sekolah yang ada di sekitar Kecamatan Cicendo. Salah satunya SDN Angkasa 1, para siswa menikmati makanan sehat dengan menu ayam goreng, sayur sawi, dan pisang. Para siswa sekolah dasar ini mengaku senang bisa mendapat makan gratis yang merupakan program pemerintah guna memenuhi gizi anak. Enak kan makanannya? Enak. Barusan di rumah udah sarapan belum? Di rumah udah sarapan belum? Oh, sarapannya sedikit. Lihat menu. Sedikit. Lihat menunya seneng nggak? Lihat menu makanannya seneng nggak? Suka nggak? Suka nggak? Selain itu, lebih dari 2.800 porsi makanan bergizi didistribusikan ke 7 sekolah yang ada di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Ketujuh sekolah yang mendapat distribusi makanan diantaranya SDN Larangan Candi Sidoarjo, SMPN 1 Candi, TK Kartika, TK Madinah, Mas Al-Muanah, SMP Muhammadiyah, dan SMKN Dian. Program makan siang bergizi gratis ini rencananya akan berlangsung setiap hari ke sejumlah sekolah. Sementara itu, program makan bergizi gratis di Kota Makassar, Sulawesi Selatan baru menyasar 10 sekolah. 2 mobil box mengantar ke sekolah SMP 1 Makassar yang berlokasi di Jalan Baji Areng, Kecamatan Mamajang. Para siswa terlihat senang makan bersama teman-teman dengan menu nasi, sayur, ayam, tahu, dan pisang. Selain mendapat tambahan gizi, siswa mengaku senang karena dapat mengurangi biaya belanja sekolah. Ada tahu, sayur yang ada wortelnya, sama jagung dengan kentangnya, sama ayam. Enak nggak? Enak. Tentunya sangat senang karena bisa mengurangi pengeluaran. Dimulai dari anak-anak kita, generasi baru kita, generasi the next generation kita. Kekuatan itu ada pada gizi anak-anak. Itu adalah yang tidak pernah disentuh selama ini.
Rencananya program ini akan terus dilakukan memberikan makanan bergizi bagi pelajar selaku generasi penerus bangsa. Tim Liputan melaporkan. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI resmi memecat pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Ya, pemecatan dilakukan setelah STY melatih timnas sekitar 5 tahun lamanya. PSSI resmi mencopot pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Pemecatan pelatih asal Korea Selatan ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers yang digelar pada Senin siang. Erick Thohir menyampaikan terima kasih kepada STY. Kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-yong selama ini, dan hubungan saya sangat baik, dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Shin Tae-yong tadi pagi, dan Coach Shin Tae-yong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Sementara itu, melalui manajer Timnas Indonesia Sumarji, Shin Tae-yong menerima keputusan PSSI memecat dirinya dan tetap berharap Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Saya perlu sampaikan berkaitan dengan pertemuan saya dengan Coach Shin. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, smooth, tidak juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Shin Tae-yong, dan Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Shin selama kurang lebih hampir 5 tahun. Dan pesannya Coach Shin mudah-mudahan timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Itu aja. Diketahui Shin Tae-yong melatih Timnas Indonesia sejak Desember 2019. Di bawah asuhannya, Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan. Di antaranya meningkatkan ranking Indonesia di FIFA dari peringkat 173 dunia, kini Indonesia berada di posisi 127. Terima kasih Coach Shin Tae-yong. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut keputusan menyelesaikan kontrak Shin Tae-yong sudah dipertimbangkan sejak lama. Menurut Erick Thohir, rencana pemecatan sudah dipikirkan sebelum melawan tim Cina di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga 15 Oktober 2024 lalu. Kalau saya lihat memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa mungkin kurang baik juga. Tetapi kita sudah dirasakan sejak pertandingan, bahkan sebelum pertandingan Indonesia melawan China. Ya, cuman waktunya terlalu mepet waktu itu. Waktunya terlalu mepet, dan ya yang terbaik ya hari ini. Karena kita masih punya waktu hampir 2,5 bulan untuk persiapan. Karena saya juga tidak mau ya mengambil sebuah keputusan yang membuat tentu keadaannya tidak baik. Nah, cuman dengan segala evaluasi perhitungan, waktu 2,5 bulan ini cukup. Ya, tidak tergesa-gesa hanya pada saat waktu dinamika yang terjadi Indonesia lawan China.
Pemirsa, melalui media sosial, pemain timnas Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yong. Sejumlah pemain Indonesia menanggapi pemberhentian Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas senior Indonesia. Melalui media sosial, Instagram J It Says, Ragnar Oratmangun, Martin Pas, Marcelino Ferdinand, hingga Asdawi Mangku Alam mengucapkan terima kasih ke Shin Tae-yong. Ya, memang Yasmin dan pemirsa, Coach Shin Tae-yong ini memang terlihat sangat dekat dengan pemainnya ya. Betul, sehingga banyak sekali yang mengucapkan rasa terima kasih kepada Coach Shin Tae-yong atas dedikasinya selama 5 tahun ini untuk melatih timnas Indonesia. Kita masih informasi terkait dengan sepak bola, pemirsa. STY ini tak segan meluapkan emosinya saat para pemain mendapat keputusan tak adil dari wasit, dan berikut liputannya. Pemandangan para pemain timnas yang kerap bercanda dengan Shin Tae-yong seperti ini mungkin tidak akan bisa kita lihat lagi. Shin Tae-yong memang dikenal dekat dengan para pemain. Saat jeda istirahat latihan, tak jarang pemain iseng ke Shin Tae-yong seperti menceburkan Shin Tae-yong ke kolam air dingin ini. Para pemain kompak mengangkat STY dan membasahi pelatih Korea Selatan itu. Shin Tae-yong juga menjadi teman bercanda yang menyenangkan bagi para pemain. Pelatih ini kerap meledek dan membuat lawakan ke pemain-pemainnya seperti yang ia lakukan ke Rizky Ridho. Rizky Ridho juga pernah mengerjainya, mengganggu STY yang bermain mini basket, dan tawa canda seperti ini sering muncul selama Shin Tae-yong melatih di timnas. Momen menyenangkan lainnya yang tak akan bisa dilupakan adalah kemenangan tim nasional Indonesia bersama Shin Tae-yong. Melawan negara kelahirannya Korea Selatan, tidak ada yang memprediksi Indonesia muda bisa menang saat itu. Namun di luar dugaan, STY membawa skuad mudanya membalikkan prediksi banyak orang. Korea Selatan bisa dikalahkan. Hasil timnas lainnya yang juga tak bisa dilupakan adalah momen saat Indonesia menahan imbang Arab Saudi di rumahnya dan menang 2-0 di Stadion GBK Jakarta. Shin Tae-yong tak segan mengamuk dan marah saat pemainnya dilanggar keras lawan, tapi tak mendapat keadilan dari wasit. Shin Tae-yong berani berteriak, berani berbicara, berani mendekati wasit untuk membela pemainnya. Betul, 2 kartu kuning. Meskipun konsekuensinya adalah dia bisa saja menerima kartu merah dari wasit. Jika kita melihat dengan tayangan ulang, jelas itu sebuah tackle yang bersih ya, karena mengenai bola terlebih dahulu ya. Jadi kaki itu mengenai bola terlebih dahulu. Selama melatih tim nasional, Shin Tae-yong juga pernah tertangkap kamera menangis saat lagu Tanah Airku berkumandang pasca pertandingan tim nasional. Tentu masih banyak sekali momen para pemain timnas Indonesia bersama STY. Melalui manajer timnas Sumarji, STY mengungkapkan menerima keputusan pemecatannya dan tetap berdoa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Coach Shin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Shin Tae-yong, dan Coach Shin mengucapkan terima kasih. Pesannya Coach Shin, mudah-mudahan timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Terima kasih, Shin Tae-yong. Pemirsa, kebersamaan Shin Tae-yong dengan timnas Garuda berakhir di tahun 2025. Ya, selama memimpin timnas, sejumlah prestasi ini dicatatkan skuad Garuda bersama Shin Tae-yong. Dan pemirsa, berikut adalah sejumlah prestasi yang diraih timnas di tahun 2024.
Tahun 2024 menjadi tahunnya Timnas Indonesia bersinar. Sejumlah prestasi dicatatkan skuad Garuda. Semua itu tidak lepas dari sosok sang pelatih Shin Tae-yong. Pada Januari 2024, Indonesia berhasil lolos ke 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tiga bulan berselang, giliran Timnas U23 yang mencetak sejarah. Tidak hanya lolos dari fase grup, tapi Garuda Muda finish di peringkat 4 Piala Asia U23. Timnas U23 pun berkesempatan untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan bertanding playoff dan menghadapi Gini meski akhirnya kalah tipis. Memasuki Juni 2024, Timnas Indonesia kembali mencatatkan sejarah baru dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan di putaran ketiga sendiri, performa skuad Garuda terbilang cukup baik untuk menghadapi sejumlah negara-negara besar Asia. Namun sayangnya, Shin Tae-yong menutup tahun 2024 dengan hasil minor karena harus tersingkir lebih cepat di ASEAN Cup 2024. Menanggapi tersingkirnya Indonesia di fase grup, pelatih asal Korea Selatan itu enggan menyebut ini sebagai kegagalan, mengingat skuad mayoritas diisi para pemain muda. 네, 뭐 예선 탈락했으니까 실패를 볼 수 있겠지만 우리는 뭐 성인 대표팀이 나온 것이 아니라 저는 지금 우리 성인 대표팀 나오면 무조건 우승할 수 있다. 저는 그렇게 판단하고 있고요. 절대적으로 뭐 실패당한 소리보다는 우리 어린 선수들한테 상당한 경험을 만들어 줬다고 생각하고 있습니다. Kini memasuki tahun 2025, tantangan Indonesia semakin besar dengan menghadapi sejumlah agenda krusial di ajang internasional. Salah satunya perjuangan Rizky Ridho dan kawan-kawan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penggawa timnas tentu berharap skuad Garuda bisa terbang tinggi di tahun yang baru. Ada kembali di Sido Today, pemirsa. Kita ke informasi berikutnya. Di Pada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan wabah virus Human Metapneumovirus atau HMPV yang tengah merebak di China bagian utara sudah lama ada di Indonesia dan di dunia. Ya, meski belum menerapkan kebijakan pembatasan atau larangan perjalanan dari dan ke Cina, maksud kami, Menkes menegaskan hal tersebut hanya virus influenza biasa, tidak membahayakan seperti COVID-19. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menanggapi kasus merebaknya kasus flu H1N1 dan juga virus HMPV di Tiongkok yang sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak 2001 akan tetapi sifatnya tidak membahayakan. Virus HMPV berbeda dengan virus baru COVID, sementara virus yang sedang merebak di Tiongkok adalah H1N1 atau virus influenza biasa. Budi Gunadi juga menjelaskan masyarakat diimbau agar tidak panik dan khawatir oleh kabar-kabar mengenai virus HMPV yang ramai di media sosial. Hingga kini pemerintah belum menerapkan kebijakan pembatasan atau larangan perjalanan dari dan ke Cina. Jadi HMPV itu udah ada di seluruh dunia termasuk di Indonesia tuh sejak 2001, bukannya nggak ada, udah ada di Indonesia. Jadi dia bukan virus baru, dia virus lama sudah beredar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Yang naik di China itu virusnya bukan HMPV, yang naik di China itu virusnya H1N1, virus influenza biasa. HMPV itu ranking nomor 3 di China dari sisi prevalensi. Jadi itu tidak benar. HMPV ini mematikan, itu tidak benar. Ya, HMPV ini tidak mematikan. Ya, sama seperti flu biasa. Diberitakan sebelumnya, virus Human Metapneumovirus atau HMPV saat ini tengah mewabah di Cina dan menyita perhatian internasional dalam beberapa waktu terakhir. Virus ini masuk dalam kategori virus yang menyebar dengan sangat luas dan cepat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga kesehatan guna mencegah resiko penularan virus. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati melaporkan.